Nah, kemudian Imam Syafi'i rahimahullah sampai memberikan perhatian yang lain. Beliau berkata, ilmu itu ada dua, ilmu agama dan ilmu dunia, kata Imam Syafi'i. Ilmu agama yaitu tentang fikih, fikih akbar, akidah, ashar, fikih ibadah, tata cara sholat, puasa dan lain-lain, bermuamalah, jual beli dan lain-lain. Sedangkan ilmu tentang dunia adalah ilmu tentang kesehatan, kata beliau. Jadi sangat perhatian sekali beliau terhadap ilmu kesehatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah sholat maghrib Masjid Jami' Baitur Rahmah yang semoga selalu dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya Ramadan Abdani. Saya bukanlah orang yang ahli dalam bidang agama. Saya seorang dokter, dan insya Allah pada hari ini pada maghrib saya akan membagikan beberapa pengetahuan penting yang insya Allah bermanfaat buat bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Judulnya adalah pentingnya ilmu kesehatan di dalam Islam. Pertama-tama, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, kita diberikan kesehatan jasmani sehingga kita bisa datang melangkah untuk melaksanakan sholat berjamaah pada hari ini. Setelah sholat maghrib insya Allah kita akan melaksanakan sholat isya berjamaah. Dan kata Rasulullah dalam sebuah hadis sahih riwayat Muslim, barang siapa yang mengerjakan sholat isya secara berjamaah seperti melaksanakan sholat separuh malam, dan barang siapa melaksanakan sholat subuh berjamaah, keduanya seperti sholat sepanjang malam. Mudah-mudahan kita nanti insya Allah bisa melaksanakan sholat isya berjamaah, tercatat oleh Allah sebagai seorang yang melaksanakan sholat separuh malam. Nah, jadi salah satu imam besar, imam mazhab, yaitu Imam Syafi'i rahimahullah, beliau memberikan perhatian khusus pentingnya kesehatan untuk dipelajari oleh umat Islam. Dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala, Imam Syafi'i rahimahullah berkata, saya tidak mengetahui sebuah ilmu, yaitu setelah ilmu tentang halal dan haram, setelah ilmu syar'i, yang lebih berharga selain ilmu tentang kesehatan atau kedokteran. Artinya apa? Artinya Imam Syafi'i memberikan perhatian khusus bahwasanya kesehatan ini sangat penting untuk pelajari. Nggih, matur nuwun Pak Haji. Mohon izin, memang saya bukan asli Solo. Saya orang Melayu, Pak. Orang Melayu asalnya dari Kalimantan Barat, dari Pontianak. Dari Pontianak, Kalimantan Barat ke Solo ini insya Allah kurang lebih 3 tahun lebih, mungkin sampai 4 tahun, dalam rangka melanjutkan pendidikan lagi insya Allah. Mohon doanya, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan buat kita semuanya. Nah,
Alhamdulillahirabbil alamin, saya sudah berkeluarga, anak saya 3. Saat ini sementara saya masih tinggal menumpang di rumah teman. Menumpang di rumah teman di dekat rumah sakit Muwardi. Nah, alhamdulillah. Jadi ternyata Imam Syafi'i yang selama ini kita ketahui beliau ahli di bidang halal dan haram, ilmu syar'i, tentang hadis. Ternyata beliau memberikan perhatian kepada umat Islam bahwasanya umat Islam ini harus tahu tentang kesehatan. Nah, di Pontianak, Bapak Ibu sekalian, saya alhamdulillah sering juga memberikan pengkajian kesehatan di Pontianak, di masjid-masjid. Karena masjid adalah tempat berkumpulnya masyarakat. Tempat berkumpulnya masyarakat. Dan karena kita tahu kesehatan ini penting untuk kita bahas dan kita pelajari, sangat bermanfaat insyaallah. Selain kita belajar agama di masjid, kita juga memiliki pengetahuan, mendapatkan pengetahuan tentang kesehatan. Nah, kemudian Imam Syafi'i rahimahullah sampai memberikan perhatian yang lain. Beliau berkata, ilmu itu ada 2, ilmu agama dan ilmu dunia, kata Imam Syafi'i. Ilmu agama yaitu tentang fikih akbar, akidah, ashar, fikih ibadah, tata cara sholat, puasa dan lain-lain, bermuamalah, jual beli dan lain-lain. Sedangkan ilmu tentang dunia adalah ilmu tentang kesehatan, kata beliau. Jadi sangat perhatian sekali beliau terhadap ilmu kesehatan. Dan alhamdulillah, kalau kita melihat sejarah kaum muslimin di masa dahulu, ternyata banyak juga tokoh-tokoh kesehatan yang memiliki kontribusi sumbangsi terhadap dunia. Nah, bahkan Imam Syafi'i rahimahullah, Bapak Ibu yang mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, beliau sampai berkata seperti ini di dalam kitab Adab Asy-Syafi'i wa Manaqibuhu halaman 244. Imam Syafi'i rahimahullah berkata seperti ini, janganlah sekali-kali engkau tinggal di suatu negeri yang tidak ada di sana 2 orang. Nah, jadi jangan tinggal di suatu negeri yang tidak ada 2 orang. Siapa itu? Tidak ada di sana ulama yang bisa memberikan fatwa dalam masalah agama. Itu tentang sholat, puasa, zakat, haji. Dan juga tidak ada dokter atau orang di bidang kesehatan atau tabib. Kalau di sini diterjemahkan dokter, tidak ada dokter yang memberitahumu tentang keadaan kesehatan badanmu. Imam Syafi'i sampai berpendapat seperti ini, Pak. Jangan tinggal di suatu negeri yang tidak ada ulama dan tidak ada dokter atau orang kesehatan yang mengerti tentang kesehatan. Nah, Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Jami Baitur Rahmah yang semoga selalu sehat walafiat, diberikan kemudahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis sahih riwayat Tirmizi, wahai hamba-hamba Allah, berobatlah kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah meletakkan suatu penyakit kecuali Ia juga akan meletakkan padanya obat. Nah, mungkin insyaallah jika Allah mengizinkan, mudah-mudahan di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan banyak berdiskusi. Silahkan Bapak Ibu bertanya apa yang ingin ditanyakan khususnya di bidang kesehatan. Insyaallah jika saya memiliki pengetahuan untuk menjawabnya, insyaallah nanti akan saya jawab. Nah, ternyata kalau kita pelajari konsep pengobatan itu juga tidak terlepas dari konsep pencegahan. Artinya Bapak Ibu sekalian, Islam memberikan arahan tentang pencegahan supaya kita ini sehat,
supaya tidak sakit dan lain-lain. Jadi konsep pencegahan penyakit jangan sampai sakit, kemudian konsep pengobatan kalau sudah sakit bagaimana obatnya, ini sangat diberikan arahan di dalam agama kita. Jadi agama Islam, Allah Subhanahu wa taala memberikan arahan yang begitu luas, begitu lengkap. Bukan hanya masalah sholat saja, ibadah saja, tapi juga masalah kesehatan dan lain-lain. Nah, ini saya mau nanya nih Bapak Ibu sekalian, jika ada orang yang soleh mendoakan kita agar kita mendapat rahmat, tentu kita akan senang didoakan oleh orang yang soleh. Maukah kita didoakan oleh satu saja orang malaikat, didoakan oleh malaikat dari pagi sampai sore, ya Allah ampunkanlah dosa-dosanya, berilah ya rahmat, berilah ya kemudahan, pertolongan, didoakan oleh malaikat. Yang kita tahu malaikat adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah, tidak pernah melakukan dosa. Tugas malaikat hanya beribadah kepada Allah, menjalankan perintah Allah. Didoakan satu orang malaikat. Bagaimana jika seandainya yang mendoakan kita adalah bukan cuma satu malaikat, bukan cuma 2-3 malaikat, tapi yang mendoakan kita adalah 70.000 malaikat yang mendoakan kita. Ini bukan saya yang berbicara, tapi tuntunan dari Rasulullah SAW. Didoakan 70.000 malaikat. Kalau 70.000 itu Bapak Ibu sekalian, itu jumlah yang sangat banyak. 70.000 didoakan 70.000 malaikat. Nah, bagaimana caranya supaya kita didoakan oleh 70.000 malaikat dari pagi sampai sore, atau dari sore sampai ketemu paginya? Sepanjang itu malaikat mendoakan kita, 70.000 malaikat mendoakan kita. Ada satu amalan khusus yang ini insya Allah kita akan mendapatkan jika kita mengerjakan amalan ini. Amalan ini pun insya Allah cukup mudah untuk kita lakukan, tidaklah begitu berat. Apa itu amalannya? Ya, dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seseorang menjenguk saudaranya yang muslim yang sedang sakit, maka seakan-akan dia berjalan sambil memetik buah-buahan surga sehingga dia duduk. Apabila sudah duduk, maka diturunkan kepadanya rahmat yang deras. Apabila menjenguknya di pagi hari, maka 70.000 malaikat mendoakan agar mendapat rahmat hingga waktu sore tiba. Apabila menjenguknya di sore hari, maka 70.000 malaikat mendoakannya agar diberi rahmat hingga waktu pagi tiba. Masya Allah, Masya Allah. Rasulullah memberikan kita suatu amalan yang dengan amalan ini Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmatnya yang begitu deras kepada kita semua insya Allah, yaitu menjenguk saudara kita yang sedang sakit. Menjenguk saudara kita yang sedang sakit. Menjenguk saudara kita yang sedang sakit. Nih. Nah, tadi kan kita sudah tahu nih Pak, satu amalan yang jika kita amalkan ini maka 70.000 malaikat ditugaskan oleh Allah agar mendoakan kita. Kalau kita menjenguknya di pagi hari, 70.000 malaikat mendoakan kita dari pagi sampai sore. Kalau kita menjenguk di sore hari, 70.000 malaikat mendoakan kita dari sore sampai pagi harinya besok. Nah, setelah kita lakukan amalan ini, jika ada saudara kita yang sakit, kita menjenguknya. Nah, tetangga kita misalnya, kita menjenguknya di sebelah rumah atau beberapa rumah, kita menjenguknya. Nah, sekarang apa yang kita lakukan ketika kita menjenguk saudara kita yang sedang sakit? Saya mau nanya nih kepada bapak-bapak ibu sekalian, silahkan tidak apa-apa sampaikan saja. Kira-kira nih selama ini, misalnya ada saudara kita, teman kita yang sakit, apa yang bapak-bapak ibu lakukan
Nomor 1 apa biasanya Pak? Apa? Nomor 1 bawa buah ya. Bawa buah, oleh-oleh. Apalagi nomor 2 mendoakan. Doakan. 3 menghibur. Apalagi memotivasi. Nih. Memberi semangat, Masya Allah, Masya Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang semoga kita semuanya selalu mendapat rahmat dari Allah. Itu benar semuanya. Jadi ketika kita menjenguk saudara kita yang sedang sakit, silahkan kita bawa buah, bawa oleh-oleh, menghiburnya, memberikan semangat. Itu benar semuanya. Tapi saya ingin menyampaikan satu amalan yang jangan ditinggalkan ketika kita menjenguk orang sakit. Satu amalan, saya menitipkan pesan kepada bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu yang mendengar apa yang saya sampaikan di malam hari ini. Saya adalah seorang dokter, sudah biasa saya ketemu sama orang sakit, pasien-pasien yang terbaring di rumah sakit, pasien-pasien yang sesak napas, pasien-pasien yang hampir tidak sadar, koma. Itu sudah sering saya hadapi. Bahkan sudah beberapa kali saya menghadapi pasien-pasien yang sakaratul maut, dalam proses dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pun sudah sering saya lakukan. Itu sudah sering saya hadapi. Saya pernah bekerja di instalasi gawat darurat, di instalasi rawat inap, di klinik. Jadi yang saya perhatikan, Bapak Ibu sekalian, banyak sekali pasien, mohon maaf kalau bahasa Jawa itu nuwun sewu. Saya sambil belajar bahasa Jawa Pak, karena bahasa saya kan bahasa Melayu, tapi saya senang dengan bahasa orang Jawa. Masya Allah, halus sekali, Masya Allah. Saya senang tinggal di Solo, Masya Allah. Ternyata Bapak Ibu sekalian, yang saya dapatkan, banyak sekali saudara-saudara kita yang sedang sakit tidak mengerjakan sholat. Tidak mengerjakan sholat. Alhamdulillah saat ini kita mengerjakan sholat, diberikan kekuatan oleh Allah, melangkarkan kaki di masjid, sholat maghrib berjamaah, isya berjamaah, nanti insya Allah subuh berjamaah. Ini kondisi kita sedang sehat, sehat batin, sehat jasmani. Alhamdulillah kita bisa menjalankan ibadah dengan nyaman. Tapi bapak-bapak sekalian, orang sakit itu berbeda. Orang sakit itu berbeda. Terkadang badannya sakit tapi pikirannya juga sakit, hatinya juga sakit, perasaannya juga sakit, imannya juga sakit. Nauzubillah min dzalik. Imannya juga sakit. Saya pernah ketemu pasien 14 hari dirawat di rumah sakit. Saya tanya, seringnya ketika ketemu pasien saya ingatkan pasien itu untuk sholat. Bapak jangan lupa sholat, saya bilang. Bapak udah berapa lama dirawat di rumah sakit? Saya sudah 14 hari dok dirawat di rumah sakit. Bapak sholat nggak selama ini? Jawabannya sangat membuat kita terkejut Pak. Selama 14 hari tidak mengerjakan sholat. Laki-laki, padahal masih sadar, bisa bicara, bisa duduk, bisa ketawa, cuma pakai infus. Memang beliau sakit di infus, tapi masih bisa sadar, bisa ketawa, bisa ngobrol, sadar. Tidak mengerjakan sholat 14 hari. Mohon maaf, jika di hari ke-15 nih beliau dicabut nyawanya oleh Allah, kira-kira bukankah suatu penyesalan yang besar? 14 hari meninggalkan sholat Pak, bagaimana rasanya? Lantas saya tanya,
bapak kok enggak sholat? Saya bilang, iyalah dok, saya padahal katanya sebelum sakit ini rajin sholat dok, bahkan ke masjid. Masya Allah. Ketika sehat rajin ke masjid, rajin sholat pak. Sakit dirawat 14 hari tidak sholat. Nauzubillah min zalik. Inilah peran kita. Kalau siapapun saudara kita yang sedang sakit, nomor satu sebelum kita melakukan yang lain, nomor satu yang harus kita ingatkanlah beliau untuk mengerjakan sholat. Tanya, saya menitipkan pesan ini kepada kita semuanya. Ada orang sakit, tanya, udah sholat belum? Kalau belum sholat, berikan pesan, jangan lupa mengerjakan sholat ya. Siapapun itu, teman kita, saudara kita, orang tua kita, ingatkan tentang sholat. Jangan lupa mengerjakan sholat. Istri kita, suami kita, anak kita, ingatkan mengerjakan sholat. Ingatkan mengerjakan sholat. Mohon maaf, saya melihat di lapangan banyak anak, orang tuanya sakit, bapak ibunya sakit, dirawat di rumah sakit. Iya, betul, dibelikan makanan, dibelikan minuman, dibelikan pakaian, tapi mohon maaf, anaknya tidak mengingatkan bapaknya atau ibunya mengerjakan sholat. Padahal sholat adalah yang agama, yang selama ini kita lakukan. Seharusnya ketika sakit kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kesembuhan, pertolongan kepada Allah. Jangan sebaliknya, ketika sakit justru tidak mengerjakan sholat. Lantas ada satu pasien pak, beliau sampai menangis. Waktu itu saya katakan, ibu udah sholat belum ini? Saya bilang, saya periksa, saya beri obat, saya ya biasa tugasnya dokter, periksa bla bla. Saya tanya, ibu jangan lupa sholat ya. Menangis itu ibu, menangis beliau di depan saya tuh menangis. Loh kok ibu menangis beliau sampai air matanya ini banyak, berlinangan air mata. Menangis beliau berkata seperti ini, itulah dok, saya padahal ketika sehat ini rajin sholat katanya. Kenapa ketika dirawat ini saya tidak sholat? Nauzubillah min dzalik. Mungkin ini pun harus kita selalu ingat Bapak Ibu sekalian, siapapun yang sakit, entah itu terbaring di rumah atau terbaring di rumah sakit, saya mohon maaf menitipkan pesan, tolong ingatkan beliau-beliau yang sedang sakit ini mengerjakan sholat. Sepertinya sepele atau mudah, tapi terkadang ketika kita ingin berbuat kebaikan, terkadang kita menjadi ragu, terkadang kita merasa tidak enak. Saya merasa tidak enak mengingatkan dia untuk mengerjakan sholat. Beliau ini kan rajin sholat, kenapa harus saya ingatkan lagi untuk mengerjakan sholat? Dia kan sudah tahu sholat bagaimana. Itu menurut kita yang sehat. Ingat, beberapa pasien yang saya temui, ketika sehat rajin sholat, ketika sakit tidak mengerjakan sholat. Nah, inilah yang harus kita ingatkan. Mungkin beliau juga sedih atau imannya juga lagi turun, maka tugas kita lah sebagai saudaranya yang muslim, ingatkanlah pasien mengerjakan sholat. Tidak apa-apa Bapak Ibu sekalian, jangan sampai ada perasaan di hati kita merasa tidak enak, merasa sungkan. Justru ketika kita mengingatkan saudara kita yang sedang sakit untuk mengerjakan sholat, itu pemberian kita melebihi materi yang kita berikan. Kita datang membawakan buah, membawa oleh-oleh, itu belum ada apa-apanya. Nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu sangat besar sekali ketika kita mengingatkan pasien mengerjakan sholat. Nah, lantas apa yang kita dapatkan ketika kita mengingatkan orang sakit ini mengerjakan sholat? Nah, barang siapa, kata Rasulullah SAW, yang mengerjakan suatu amalan soleh
karena perantara kita, maka kita akan mendapatkan pahala. Mendapatkan pahala sama seperti orang yang mengerjakannya. Jadi misalnya saudara kita ketika sakit, beliau tidak mengerjakan sholat, kita ingatkan untuk mengerjakan sholat, artinya sepanjang beliau mengerjakan sholat, kita mendapatkan pahala sholat beliau. Baik, mungkin pengantar saya pada hari ini sampai di sini dulu, karena sebentar lagi ternyata mau waktu sholat isya. Jika bapak-bapak, ibu-ibu sekalian ada yang ingin ditanyakan tentang kesehatan ataupun tentang hal lain, sekiranya jika ada waktu bisa disampaikan. Insyaallah mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu kembali. Sekiranya pengantar yang saya sampaikan pada hari ini bisa kita amalkan. Ingatlah Bapak-bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sholat jangan sampai kita tinggalkan, baik itu ketika kita dalam keadaan sehat ataupun ketika kita dalam keadaan sakit. Dan jangan sampai kita lalai untuk mengingatkan saudara kita, suami kita, istri kita, anak kita, tetangga kita, atau mungkin teman kita yang selama ini kita kenal ahli ibadah. Beliau ahli ibadah, tidak perlu saya ingatkan untuk sholat. Jangan seperti itu. Orang sakit berbeda ketika orang sehat. Jangan sungkan untuk mengingatkan beliau. Misalnya Pak Haji, sudah sholat belum? Kalau belum sholat, silahkan sholat dulu. Sekian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.